Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Yohanes Trisnondaru. Daripada video kali ini kita akan belajar bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Oke, yang pertama, apa itu Node.js? Node.js adalah platform untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenakan pada tahun 2009. Dengan platform ini kita dapat menjalankan JavaScript dari sisi server. Oke. Di samping itu, Node.js juga memiliki pustaka server sendiri sehingga tidak perlu menggunakan program server web dengan model event dan null blocking. Node.js dan JavaScript, meskipun keduanya berkaitan, Node.js dan JavaScript adalah dua hal yang berbeda. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan bersamaan dengan HTML dan CSS untuk menciptakan halaman website yang bersifat interaktif. HTML menghasilkan struktur dan tampilan teks, sedangkan CSS bertanggung jawab atas tampilan grafis sebuah halaman. Oke. Eksekusi kode JavaScript bertanggung pada engine yang ada pada browser. Oleh karena itu, ia disematkan pada kode HTML. Ini adalah alasan mengapa JavaScript disebut bahasa pemrograman yang bekerja pada sisi klien. Node.js di sisi lain merupakan platform untuk menjalankan kode JavaScript pada sisi server. Ia bertugas untuk mengeksekusi kode JavaScript sebelum halaman website ditampilkan di browser. Oke, langsung saja untuk membuat program headboard di dalam JavaScript, kita jalankan text editor dan tuliskan kode berikut. Pertama kita buka aplikasi ini. Di sini saya di sini sudah dituliskan tadi. Saya minta maaf karena saya ada rekam ulang tadi, makanya saya terlanjur tulis di sini, tapi tidak apa-apa. Oke, di sini saya sudah jalankan, di mana saya sudah menuliskan kode editornya. Yang pertama, console hello world, console.log hello world. Oke, coba kita hapus tulisan ini. Oke, kita hapus dan kita hapus lagi ini. Kita simpan, Ctrl S, kita eksekusikan yang ini dulu. Yang pertama ini kita simpan, eksekusi. Oke, yang pertama saya eksekusikan ini console.log hello world. Di sini akan muncul seperti ini. Dan di sini saya akan jelaskan bahwa perintah dan blok pada kode program di dalam JavaScript tidak harus ditandai dengan tanda titik koma. Jika perintah program ditandai dengan tanda titik koma, maka jika tanda titik koma tidak disertai, maka tanda tersebut akan ditambah secara otomatis ketika kodenya kita eksekusi. Contohnya ini seperti ini, teman-teman. Saya Ctrl Z dulu. Ini contohnya ini, teman-teman. Contohnya tanda titik komanya ini, dan saya simpan kode yang tadi. Oke, di sini saya sudah hapus tanda titik komanya. Di sini coba kita jalankan, saya Ctrl S. Oke. Ctrl S ya, teman-teman. Oke, di sini dia masih jadi, dan saya jelaskan lagi. Tanda titik koma wajib dituliskan ketika kita menulis dua perintah. Tanda titik koma kita bisa menggunakan tanda titik koma ketika kita menuliskan dua perintah. Contohnya seperti ini. Oke. Seperti ini.
di sini ketika kita tidak menggunakan tanda titik koma di bagian sini, maka dia akan muncul pesan error seperti ini, warna merah. Oke. Di sini juga ada muncul warna merah. Oke, di sini kita tidak bisa mengeksekusinya. Di sini saya tambah dengan tanda titik koma dan lalu saya simpan, saya Ctrl S, lalu saya eksekusi. Oke, dia jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, langsung di sini. Sekarang kita masuk yang kedua. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk yang kedua. Kita masuk di bagian variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Data yang disimpan berupa string, number, boolean, dan sebagainya. JavaScript merupakan bahasa scripting berjenis template programming language. Artinya semua variabel dalam JavaScript dapat berisi tipe data ataupun tipe data variabel tersebut sewaktu-waktu bisa Anda rubah suka hati Anda. Untuk membuat variabel, kita bisa menggunakan kata kunci var. Misalnya var x. Untuk pengisian nilai ke dalam variabel bisa kita gunakan tanda misal var x sama dengan 5. Oke. Namun kita juga bisa membuat variabel tanpa kata kunci var, misalnya x sama dengan 5. Oke. Kata kunci var. Kata kunci var, variabel global dideklarasikan di dalam jadi di sini ada kata kunci var itu ada dua bagian, di mana variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Dan sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Oke. Kita lanjut ke contohnya. Di sini kita buat file baru. Nah, var.js, enter, dan kita ketikkan script berikut. Oke, teman-teman, di script berikut dijelaskan bahwa di sini global var-nya 100 dan lokal var-nya sama dengan 200. Jadi dari luar fungsi di sini kita akan panggil global var tambah local var. Di sini kita akan memanggil dua variabel, di mana kita akan menambah global 100 dengan 200. Kita coba simpan. Kita Ctrl S, lalu kita langsung saja eksekusi. Oke, dia belum bisa terbaca. Kita langsung ke terminal saja, teman-teman. Di terminal, di sini biasa kita klik node var.js, enter. Oke, di sini dia di luar dalam fungsi. Dia memanggil variabel di dalam, yaitu 100 dan 200. Oke, variabel di sini saya hapus ini dulu. Ctrl S. Oke. Di sini dia memanggil variabel. Oke. Lihat lagi. Oke, ini hasil input.
kita masuk ke contoh lain penggunaan variabel ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh yang pertama tadi. Di sini kita buat file baru lagi untuk penggunaan lain contoh penggunaan lain variabel ya teman-teman. Di sini kita tulis var1 aja. 1.js enter, dan kita isikan script sebagai berikut. Var a sama dengan Oke, seperti ini teman-teman. Var a sama dengan 100, var b sama dengan 200, var c sama dengan a tambah b. Di sini kita akan mengeksekusi di mana kita tambahkan variabel a dan variabel b, di mana variabel a adalah 100 dan variabel b adalah 200. Nah, di sini kita coba simpan, kita Ctrl S dan kita jalankan terminalnya. Oke, kita klik mode var1.js enter. Oke, di sini teman-teman di sini dia mengeksekusi var ditambah dengan di mana 100 itu atau lain. Oke, sekarang kita masuk ke kata kunci let. Oke. Oke, kita masuk di kata kunci let ya teman-teman. Oke, kata kunci let adalah dia sama dengan kata kunci var, tapi pilihan baik untuk di deklarasi variabel dibandingkan dengan var. Kata kunci let adalah blok bagian dari kode yang dibatasi untuk sebuah blok dalam kurang berapa lari itu. Oke teman-teman, saya ulang. Cakupan variabel let adalah cakupan blok. Blok adalah bagian dari kode yang dibatasi untuk tanda kurung kurabal. Sebuah blok hidup dalam kurung kurabal. Apapun yang ada dalam kurung kurabal adalah suatu blok. Jadi variabel yang dideklarasikan dalam blok dengan kata kunci let hanya dapat diakses untuk digunakan di dalam blok itu. Oke, itu penjelasan singkat dari kata kunci let. Di sini kita masuk ke codingnya dan kita tambah file baru di sini. Dengan nama var2 saja teman-teman, karena dia sedikit sama dengan variabel. var2 di sini kita tuliskan kode sebagai berikut. Oke teman-teman, codingnya seperti ini, dan di sini kita coba eksekusikan dia. Dimana kita simpan dulu, kita kita sudah masuk var2. Kita tinggal kembali ini saja. Kita klik terminal, kita di sini new terminal. Kita mode var2.js enter. Oke, sini seperti ini. Dia akan sama dengan Ctrl S. Di sini ini muncul 2. Oke, ada error. Oke teman-teman, ini tadi yang saya jelaskan di mana kata for dengan let itu, variabel dengan let itu sama. Di sini saya sudah ganti dia tadi, ternyata errornya tadi muncul pesan errornya tadi karena di sini masih ada saya di sini tadi ganti 1, ternyata dia i. Oke, di sini dia akan muncul pesan nilai i sama dengan 0
nilai I sama dengan 1 dan nilai I sama dengan 2. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kata kunci dari dan kata kunci dari var. Kita lanjut ke kata kunci yang tidak. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat seperti yang saya sudah omong tadi, kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. Oke, untuk membuat variabel tanpa kata kunci terlebih dahulu kita sama seperti yang tadi, kita klik ini, kita tambah file baru, kita tulis aja var3.js, kita enter dan kita isikan coding. Saya close dulu ini dan kita isikan coding atau script. Oke, kita isikan coding sebagai berikut. For I sama dengan 0, for I sama dengan 0, I lebih kecil enter, kita console.log nilai I titik 2 I titik 2 ditambah dengan I baru diakhiri dengan tanda titik koma. Dan coba kita jalankan, kita simpan dulu, kita Ctrl S. Oke, di sini ada error. Ada muncul pesan error ya teman-teman di variabel 3. For I sama 0, I kurang dari 3 teman-teman. I kurang dari 3. Sini I kurang dari 3 titik koma. Oke, kelar. Oke, seperti teman, ada kesalahan, saya lupa isi script di sini tadi. Oke, coba simpan dan saya coba jalankan. Nilai I sama dengan 2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di konstanta. Jadi bentuk umum dari konstanta adalah nama konstanta sama dengan nilai. Oke, habis itu konstanta ini angka-angkanya diakhiri dengan tanda titik koma di bagian belakang. Nah, untuk itu, untuk contoh kita lanjut dan kita buat dia punya programnya di sini dan kita tambah file baru dengan nama const.js, kita enter. Script sebagai berikut. Oke, script sebagai berikut. Oke, mengidentifikasikan konstanta const pi 3 dan seterusnya dan jari-jari lingkaran 5,0, mengidentifikasikan variabel luas dan keliling, menghitung luas keliling. Oke, di sini kita coba eksekusi, kita simpan dulu. Oke, ini untuk var 3, kita buat terminal baru saja.
di sini deh. Yes. Oke. Di sini dia hasil radiusnya untuk kelilingnya 2 P itu cos Z12 dan Pi. Ini untuk hasil untuk skripnya telah atau sama dengan radius. Oke teman-teman, perlu kita ketahui yang ini masih error ya teman-teman. Jadi hasilnya bukan seperti ini, melainkan dia akan muncul ke bawah. Oke, kita lihat tata letak errornya. Oh, ini sama dengan oke teman-teman, ini saya sudah ganti tadi di sini. Ya, letak errornya di sini tadi saya diganti dengan tanda sama dengan teman-teman. Ternyata tanda itu adalah tanda kali atau tanda bintang yang artinya perkalian. Oke, saya turun, saya enter. Oke, saya belum simpan dulu. Terlihat sudah simpan, saya klik terminal count. Oke, load enter. Ini teman-teman, di sini dia muncul hasilnya adalah 78 dan caranya adalah 3. Tadi saya sudah bilang yang pertama tadi benar, tetapi saya sudah teliti dengan skripnya tadi atau kodenya tadi. Saya rasa kata kesalahan di syarat adalah tanda bintang atau tanda perkalian. Oke teman-teman, kita lanjut dan sekarang kita masuk di bawah dimana kita akan membuat atau membaca data dari keyboard. Nah, di sini kita pastikan internet kita nyala, dan di sini saya hotspot dari HP dulu. Masuk ke sini, lihat internet saya teman-teman. Oke. Sabar. Oke teman-teman, di sini internetnya sudah jadi. Nah, sekarang kita langsung ke codingnya, dimana kita akan membaca data dari keyboard ya teman-teman. Di sini kita tuliskan codingnya sebagai berikut dengan npm spasi install readline sync. Oke. sync. Kita enter. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Sembari menunggu proses, kita jeda dulu. Oke teman-teman, tadi kita sudah ini karena sedikit lama saya kasih jeda tadi karena dia sedikit lama. Oke, pastikan ya teman-teman untuk membaca data dari keyboard itu pastikan kita punya internet. Di sini saya punya internet nyala dan kita ketikkan sebagai berikut dengan kita ketik npm install readline strap sync. Kita ketik seperti itu teman-teman. npm install readline strap sync. Oke, dia akan muncul seperti ini. Sekarang kita masuk ke materi baru di mana kita akan
Kita tambah dulu di sini, di sini kita buat read line .js ya teman-teman. Kita buat file baru nama readline.js dan kita isi coding seperti berikut. Oke teman-teman, ini codingnya. var readline require readline sync. Habis itu tanda ketik 2 ini berguna untuk dia membaca data, menampilkan data yang dibaca. Dia akan kegunaannya itu gunaan dari variable. Oke, di sini kita coba jalankan terminal. Klik siapa nama, masuk nama baru hide. Oke teman-teman, sekarang berikut ini contoh readline. Di sini kita tambahkan file baru nama 1.ts. Ini contoh yang berikutnya untuk readline ya teman-teman. Nanti kan coding seperti ini berikut. var readline. Oke, terlama dan saya skip aja. Oke teman-teman, codingnya seperti ini dan di sini kita coba jalankan. Oke, dia suruh di pesan yang ntar untuk masukkan dengan B. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, siap readline ya teman-teman. Oke, ini pengaruh saya belum sini. Oke, sorry teman-teman, sebentar aja. Oke, saya klik terminal baru. Oke, cara saya panggil nilai B. Oke, 5 kali dengan 25 sama salah ya, kayak 10. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, bukan error tapi seperti ini, bukan error. Kan bisa ganti dengan 10. Enter lagi, masukkan nilai B nya sama 10. Saya enter. Oke, seperti teman-teman sudah nampak ya teman-teman. 10 dikali tanda bintang itu sama dengan kalau dalam coding dia kali ya teman-teman. Di sini kan tadi saya sedikit ada error di sini tadi, bukan karena di sini kan 5 sama dengan 5 karena di codingnya tadi 5 sama dengan 5. Ubah di mana 10 dikali 10 sama dengan 100. Lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk lagi, kita tutup dulu ini dulu. Tutup. Saya tambah. Lihat teman-teman. Ini contoh lain dari readline ya teman-teman. Readline 1. Enter. Dan kita oke, script berikut ya teman-teman. Nah, sekarang kita jalankan. Jangan lupa dulu kita simpan di terminal. Di sini kan tentang script. Di sini kita akan oke, di sini kita akan diminta sebentar untuk masukkan bilangan bulat dan masukkan bilangan real. Oke, kita langsung saja di mana kita panggil node line 2 ya teman-teman. Oke, bulat 1 2 3 5. Oke, masukkan bilangan real 3 4. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini, dimana untuk tipe A sama dengan number. Untuk konversi tipe data tadi di tipe A nya string, tipe B nya string, dan untuk tipe A nya number dan tipe B nya juga number. Oke, seperti ini. Saya Yohanes Trisnondarung, terima kasih banyak, sampai jumpa.